Ya, Hana Baru sambil berdua. gimana? Baru berdua. Iya, Hana terlambat juga hari ini, baru mulai jam 7:30. Soalnya saya nggak bisa datang katanya. Udah nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti Kak Aisyah dan yang lainnya nyusul. Oh, kita mulai aja ya Kak ya. Ada yang mau ikut siapa tuh ya? Henny apa ya? Oh ya, Kak Henny. Tapi udah anak kasih tahu di grup. Kak. Oke, kita mulai aja lah. Oh, paling Mbak Siti bentar lagi tuh. Udah ngasih jempol. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mengerjakan bagian pertama dari grammar ayat 6. Kemarin kita rencanakan untuk baca i'rabnya hari ini, tapi sepertinya Hana berubah pikiran, haruskah kita selesaikan dulu karena cuman sedikit lagi ya. Ini nggak terlalu rumit. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Oh, oke. Ini dulu ya. Ya, ini kan nggak terlalu susah. Biar sekalian kita bahasnya. Oke, 6. Udah gabung ya? Oh, Assalamualaikum Mbak Ferry. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untung telat. Habis masa. Alhamdulillah. Oke. Next. Anak apa ya? Ingatkan lagi besok kita ada sesi tanya jawab sama teman-teman. Kalau ada yang minat besok. Nah, sekarang Hana minta tolong sama teman-teman untuk gabung juga besok nemenin Hana menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Insya Allah jam 7. 7 pagi ya? Ya, kita lihat juga kan dari situ kita tanya, mana tahu mereka mau buka grup diskusi baru. Nah, yang bisa bantuin nemenin mereka. Nah, kita diskusikan besok juga insya Allah. Oke. Silakan Kak Nur. Inna harf nasab. Harful nasibah. Nah, sekarang harfun nasibah dengan harf nasab beda. Jadi ini harfun nasib. Harf nasibah, tunggu Hana tulis di sini. Harf nasibah dengan harf nasab. Ini yang kita tahu dua ini kan. Nah, kalau harfun nasibah ini harf yang menjadikan fiil. Ya. Kalau harfun nasib ini untuk ism. Ini sebenarnya apa namanya? Istilah-istilah yang dikasih ke Ustadz sama kita di kelas.
Dan kadang-kadang kita lihat di i'rab juga ini harf nasab juga dibilang, disebut orang itu harf nasab juga. Tapi untuk menghindari kebingungan dalam kita belajar, ya kita ikutin aja apa yang diajarkan Ustadz gitu ya. Harfun nasibah untuk fi'il dan harfun nasab untuk isim. Jadi kalau yang di sini pakai apa nih? Harf apa? Harf nasab ya. Iya, harf nasab. Harfun nasab. Tapi isinya sama ya, Mbak Hana? Isinya nggak sama dong. Oh, nggak sama ya? Kalau fi'il apa aja nih? Harf nasibah nih apa aja Kak Nur? Harf nasibah yang membuat fi'il jadi Light. A kan? Apa tuh namanya tuh? Light ya. Yang bikin jadi light. Berarti benar-benar light itu anan likai idan hatta. Iya. Ya. Kalau harf nasab? Inna anna ka anna itu. Iya. Inna anna ka anna. Iya. Nah, itu beda ya. Iya. Kemudian lafzul jalalah langsung kita kasih propertiesnya. Nasab, singular, maskulin proper. Iya. Dan selanjutnya la di sini kemarin la apa? La yahdi. La itu yahdi. Berarti itu enggak. Inilah nafiyah. La nafiyah ya. Nafiyah. Pakai fa. Kalau pakai ha, nahiyah berarti ini larangan. Ya. Beda dikit banget. Oke. Jadi ini cuma negation biasa, normal negation. Oke, yahdi. Yahdi, fi'il mudhari. Ala wazan ada yahdi, doroba. Iya, doroba. Doroba yadribu. Wa dhamiruhu. Yahdi berarti huwa. Iya, huwa. Al-qaum kemarin jamin ya. Langsung propertiesnya. Ism nasab. Plural. Maskulin. Proper. Iya. Yang terakhir. Al-fasiqin itu ism. Ism apa? Ism fasikin, fa'il. Ini apa namanya? Ism fa'il. Iya, ism fa'il. Ala wazan fasik. Wah, apaan nih? Ya, Hana juga lupa. Oh, nasor. Nasoro. Iya. Ala wazani nasoro. Nasoro. Soro. Keempat propertiesnya. Nasab. Plural. Maskulin proper. Iya. Sorry, nasab plural. Nah, Hana bilang kemarin al-qaum bisa maskulin, bisa feminin. Di sini apa dia maskulin? Karena kita lihat dari sifatnya maskulin. Iya. Makanya kita tahu ini maskulin juga. Oke. Dan mudah. Innallah. Inna wa ismuha ya. Inna. Inna. Ismuha aja deh. Ismuha or ismuhu?
Inna ismuha. Biasanya sih ismuha dipakainya. Oke. Ismuha, kemudian apa? Statusnya dalam kalimat Mubtada. apa? Ya, mubtada. Ini fi'il. Berarti ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah ya. Fi'il. Nah, fi'il huwa version, tapi ada nggak fa'ilnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti langsung fi'il wa fa'iluhu. Ini sama properties, keempat properties berarti Mausus sifah. statusnya dalam kalimat Maf'ul. iya maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul jadi Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ada mubtada harus membutuhkan khobar atau muta'alliq. Ya, di sini adalah khobar ya. Di mahalli nasab. Oke. Oh iya, inna ya. Iya. Mubtada dan khobar jadi Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Nah, selesai kan? Alhamdulillah. Ini enggak terlalu complicated di sini. Nah, sekarang kita baca i'rabnya. Yang jadi pertanyaan kemarin, apa sih hubungannya astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum dengan lan yaghfirallahu lahum. Apa hubungan kedua kalimat ini? Itu yang jadi pertanyaan kita ya. Sebelum kita cek di Furqan, kita flashback lagi ke Nahu kelas. Waktu Ustadz menjelaskan ayat 6 Suratul Munafiqun. Penjelasan yang dikasih Ustadz itu ala literally means on. But again, it is strange to have sentence it is the same on them. Actually, ala can be translated in multiple ways. You can translate it as for. Ini untuk translationnya. It is the same for them. But here, ala is referring to the consequences. Therefore, it is also okay if you translate it is the same result for them or outcome for them. Okay. Berarti hal ya? Bukan. Oh, hal? Kenapa hal? Kan itu kan result itu. Kalau hal itu adalah apakah namanya itu hal? Aduh. State apa ya? Kondisi. State. Conditional sentence. Bukan, bukan conditional sentence. Keadaan. Iya, keadaan. Kalau conditional itu pengandaian. Ya. Kalau seandainya begini, hasilnya ini. Kalau seandainya begitu, maka ini. Nah, itu conditional kan. Kalau kondisi keadaan. Saya lagi berbicara sambil mengetik. Berarti ketika saya berbicara, keadaan saya dalam sedang mengetik. Itu kondisi. Kalau result, berarti nggak bisa kan dikategorikan sebagai hal. Gimana Mbak? Make sense? Iya, iya. Dan juga kalau kita untuk hal itu ada beberapa syarat. Tidak ada hal yang harf yang bukan hal. Dia harus ism atau
fi'il. Tidak ada harf yang jadi hal ya. Jadi hal. Ini cuma cara untuk menerjemahkannya saja. Karena ala ini complicated. Bisa ditranslasikan menjadi banyak kata dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, di sini dia merujuk kepada konsekuensi, kepada hasil, kepada akibat gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. From the previous part, it is the same for them. Arise the question about what it is. Tentang apa? Tentang apa it ini? It ini dari hidden huwa kemarin ya. Mubtada mahdzuf. Nah, jadi apa sih it? Oke, assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam. Oke. Jadi, the word same also indicate that there is comparison in it. Ya iyalah. Make sense kan? Sama. Berarti kita udah membandingkan. Sama atau lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, lebih sedikit. Sama. Nah, berarti ada perbandingan di sini. Kemudian, kedua, the way the Arabs do after say sawa'un, usually they following it with a something something. Nah, dari a kalau sendiri itu harf istifham. Tidak ditranslasikan ke kata tertentu, tapi dia menjadikan sebuah kalimat jadi kalimat tanya. Kalimat biasa jadi kalimat tanya. Saya makan. Kalimat biasa dikasih a saya makan, jadi saya makan, apakah saya makan gitu. Jadi pertanyaan itu kalau a sendiri, tapi di sini a diikuti kemudian dengan am artinya or atau. Ketika dua kata ini datang secara bersamaan seperti ini, translasinya jadi whether or something. Ini ya. Mana? Nah, ini. Whether something or something. Nah, in this ayah you see astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum as the part which is following the sawaun. Ya. Ini ngerti kan yang ini? Ini sudah juga istaghfarta dari anta ya. Ada dua kata a dan istaghfarta. Nah, buat lahum are muta'alliq bil fi'il. Okay. In this part there is unusual repetition of ask for forgiveness for them. When you use more than usual, it is called idnab. Oke, ini balaghah. Idnab, oke. Oke. This part, astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum, is the explanation of what it is being talking about. Jadi penjelasan dari hidden huwa. Ya, jadi sekarang yang Hana pikirin, kalau dibilang penjelasan dari huwa, hidden huwa, berarti apakah ini khobar? Kemudian kalau khobar, berarti apakah kita punya dua khobar? Karena sawaun kan udah khobar. Ini dibilang explanation. Apakah ini khabar juga? Nah, itu yang jadi pertanyaan pertama. Dan kemudian bagian selanjutnya, lan yaghfirallahu lahum. This part is the result that is being talking about in the sawaun part. Remember, Allah here is referring to the consequences. Nah, ini Allah di sini tadi sebagai hasil dari perbuatan sesuatu ya. Konsekuensi. Jadi apa konsekuensinya?
lan yaghfirallahu lahum. So there is connection between the three parts here. Once you say the same, at least you will come up with another two parts. The whether or part, maksudnya bagian dari ada pilihan kan? Karena the same kita membandingkan. Kalau membandingkan berarti ada dua hal atau lebih yang kita bandingkan. Nah ini maksudnya whether or part. And the result part. Dan bagian hasilnya atau konsekuensinya. Di sini, and whatever the result, it is gonna be the same. Nah, tidak dijelaskan ini sama Ustadz, sepertinya tidak dijelaskan. Kalau ini, ya, lan harfun nasibah, ya kita udah kerjakan yang ini ya. Udah vocabulary-nya udah juga, sourcing-nya. The la harful jar will not translate it because it doesn't make sense to say Allah not for them. Oh ya, ini yang la Mary to Yafir. Wafaro Yafiru. Oke. Berarti Ustaz juga tidak menjelaskan secara grammar hubungan bagian satu dengan yang lain. Itu pertanyaan kedua. Sekarang sampai di sini oke semuanya? Oke. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa cek i'rabnya. Mana baca-baca juga tadi sedikit. Oke. Silakan dari siapa ya? Mbak Ferry dicoba baca. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawa'an khobar. Tunggu, ini tadi sawa'un khobar muqaddam. Oke. Pas bacanya. Tunggu Kak. Tapi kita belajar untuk taruh harokat kan kata Ustadz. Khobirun. Kenapa khobir? Tadi udah betul khobar muqaddam. Khobar ya. Tapi yang akhirnya harokatnya apa? Khobirun. Khobari. Bukan khobirun ya. Kan khobarnya sawaun gitu. Iya, jadi udah disebutkan khobar tadi kan? Iya. Khobar, apakah khobaru, khobaro, atau khobari? Atau khobarun, khobarin, khobaran. Nah, apa coba yang terakhirnya? Khobaru. Khobaru. Khobaru apa khobar? Nah, kita harus tahu alasan kan? Iya, kalau khobaru kan itunya ya, dia apa rafanya. Khobaro. Sawaun khobaro muqaddam. Khobaro berarti nasab. Nah, default untuk ism itu adalah rofa dan heavy. Heavy and rofa. Khobarun berarti. Nah, tunggu dulu. Makanya kalau kita bilang ini nasab, harus ada alasannya nasab. Apakah ada ism inna di sini ataukah ada hal lain yang menjadikan dia nasab? Sama dengan kalau khobari. Apa alasan dia jadi jar, jadi majrur, ya kan? Dan kedua, kalau kita bilang khobaru, dia light. Sedangkan ism harusnya heavy, harus kasih tanwin. Kalau dia light, kenapa dia light? Enggak alasan dia light. Enggak. Iya. Kalau enggak berarti khobarun. Iya, khobarun. Ini istilahnya sawaun is khobarun muqaddam. Muqaddam what? Muqaddama. Muqaddama kenapa dia nasab dan light?
apa khobarun muqaddamun ya? Iya, Lu, karena iya. dijadikan light. Iya, betul. Tebak-tebakan. Iya, makanya Niru Mariam aku. Tebak-tebakan aja. iya, asik sih tebak-tebakan ya. Jadi kalau kita terbiasa hanya menebak, kita bakalan jadi nggak yakin dengan diri kita sendiri kan. Nah, Iya. ketika kita udah nggak yakin dengan diri kita sendiri, rasanya melangkah untuk ke yang selanjutnya bakalan lebih berat. Dan juga kalau kita belajar membiasakan diri untuk tahu harokatnya apa, berarti kita sama dengan memahami apa yang selama ini kita pelajari. Karena kalau kita nggak belajar yang diajarkan Ustadz selama ini, kita nggak tahu kenapa dia harusnya khobarun, kenapa dia harusnya khobaro gitu kan. Nah ini sebenarnya ini sama dengan mereview pelajaran kita. Khobarun muqaddamun. Khobarun muqaddamun. Sawaun khobarun muqaddamun wa alaihim jar wa majrurun. Jarun wa majrurun mutalaqani. Tunggu. Biasanya muta'alaqani. Iya. Bi sawaun wal hamzah wal hamzatun. Tunggu, hamzatun. Al doesn't like tanwin. Oh iya. Wal hamzatu lil tanwin. Taswih. Iya. Taswiyatun ya. Taswiyatu. Wahia muawwalatun ma'a ma ba'daha yam itu apa ya bimudor tunggu bimasdar. Ya. Iya. Bimasdar. Masdar apa ujungnya? Bimasdaru. Kenapa ru? Bimasdari dah. Bukan itu. Oh, ya. Bimasdaro. Why no? Jar ya, bimasdari. Ya. Bimasdari. Dan kemudian kenapa dia light? Kenapa dia light? Ada H itu? Bukan? No. Enggak. Jadi dia bimasdari. No. Dia harusnya happy. Karena tidak ada alasan. Oh iya, light. Bimasdarin mubtada. Mubtadaun mubtadaun apa mau? Muakhoru. No. Mubtadaun muakhorun. Ya. Iya. Tunggu dulu. Hana bingung. Ini hubungannya bimasdari mubtada. Apakah ini mudhof ilaih, Kak Aisyah, Kak Nur? Nggak ada al tapi bisa ya? Ada. Tapi ada itu spesial mudhof ya? No, ini spesial mudhof. Ma apa itu ya? Bisa dimundurin lagi nggak? Yang depannya aja aku kurang ngerti tuh. Wal hamzatu di taswiyah tuh apaan ya? Ya, tunggu sebentar. Oke. Kita ulang dari awal. Ini sawaun khabarun muqaddamun udah clear ya, khabar muqaddam. Oke. Khabar muqaddam.
jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Berarti muta'alliq bil khobar ya. Oke. Ini oke ya, part pertama. Dan ini wal hamzatu litaswiyah. Litaswih. Sebenarnya Ustadz pernah ini menjelaskan sekilas tentang kata taswih, tapi nggak bisa ingat karena cuma sekilas, nggak tahu di mana. Kalau Kak Aisyah ingat apa ya taswih ini? Nggak ingat. Juga nggak ingat. Taswih. Benar-benar cuma sekilas taswih. Coba apakah ada di sini? Kita tes, mudah-mudahan beruntung di terminologi. Taswih. Yang kemarin itu bukan taswih ya? Tauji. Tauji. Taswih bisa jelasin tapi terlalu singkat. Taswih. Di anna waqa'a imma sahibul awal. Nggak ada. Oke. Tidak ada taswih ya. Pokoknya ada dijelasin, hanya kita lupa. Hamzah ini referring to Hamzah yang mana ini? Nah, itu. Sawaun